Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan peraturan PSBB pemerintah untuk melakukan stay at home dan work from home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, gereja ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Bagi saudara yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan jaga jarak dan memakai masker dari pemerintah. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Mari tetap mengingat bahwa kita semua juga kembali dalam masa puasa dan doa korporat khusus bagi pemulihan bangsa ini. Agar kita semua juga menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, mari hadiri acara bertemu setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom sambil kita berdoa secara korporat. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, akan diadakan ibadah khusus kenaikan Kristus dengan tema Makna Kenaikan Kristus. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Khusus di akhir ibadah kali ini, Ibu Gembala, Dr. Elizabeth Subrata, akan menyampaikan himbauan berkenaan dengan menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID-19. Selamat beribadah. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS Grogol. Saya percaya di saat kita menyaksikan ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya pada hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Selamat menyaksikan ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tidak dapat kita bisa mengerti. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang baik. Dia mempedulikan kamu. Dia mengerti segala perkaramu. Segala perkara ditanggung oleh dalam tangannya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
sebab Allah mengerti. Mari jemaat saja katakan dengan iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sama-sama kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kau mengerti, Kau peduli, sungguh Kau mengerti Tuhan. Kau pedulikan kami, tak dibiarkan kami sendiri, tak dibiarkan kami tergeletak Tuhan. Kau sungguh selalu ada bersama kami. Kau selalu ada di dalam kami Tuhan, tak pernah ditinggalkan sendiri. Sungguh Kau mengerti, sungguh Kau pedulikan kami Tuhan. Kau tak pernah berubah, Kau tak pernah berubah, Kau setia. Sungguh Kau setia Tuhan, sungguh cinta-Mu tak pernah habis, kasih setia-Mu tak pernah terlambat buat kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Janji-Mu tak pernah terlambat, janji-Mu tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat. Seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar, itu janji-Mu Tuhan. Ku percaya, kami percaya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Saya berdoa supaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ada sebuah kisah, dua orang sedang berlayar di sebuah kapal dan tiba-tiba badai datang. Nah, dari kedua orang itu, yang satu tenggelam, yang satu selamat. Anehnya yang tenggelam adalah orang yang berada di ruangan dalam kapal itu. Dan orang yang selamat justru yang ada di luar, yang dekat ke arah laut. Mengapa bisa demikian? Ternyata karena orang yang berada di dalam ruangan kapal itu tidak berpegangan. Tidak ada yang dia pegang. Sehingga akhirnya dia terhempas, dia jatuh ke laut, dan dia tenggelam. Tetapi justru orang yang ada di luar kapal, yang dekat dengan laut, dia selamat karena ternyata dia memegang tiang yang kuat. Itu yang membuat pada akhirnya dia selamat. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita juga sedang mengalami badai pandemi corona yang sudah menimbulkan krisis yang luar biasa, baik dari krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berpegang kepada sesuatu yang pasti? Apakah kita sudah berpegang kepada sesuatu yang pasti? Hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita juga nggak tahu kapan kondisi ekonomi akan kembali normal. Kapan anak-anak kita akan kembali sekolah di gedung sekolah. Kapan para pria kembali bisa bekerja di gedung kantor dengan normal. Kapan ibu-ibu juga bisa kembali ke salon untuk ngeset rambutnya. Kapan juga jemaat bisa beribadah kembali di gedung gereja, dan seterusnya. Serba tidak pasti, saudara-saudara. Di tengah ketidakpastian ini, hanya ada satu yang pasti, yaitu Tuhan. Karena itu mari kita hari ini berpegang kuat hanya kepada Tuhan yang pasti, dan Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan yang kedua adalah mengapa saat ini kita harus berpegang kuat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Yang pertama, kita akan perhatikan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama dalam Maliaki 3 ayat 6. Maliaki pasal 3 ayat 6 demikian, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita mau belajar hari ini supaya kita bisa berpegangan kuat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Aspek apa saja dari Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara-saudara? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah atribut
atau sifat atau karakter Tuhan tidak pernah berubah. Saya ulangi, atribut atau sifat atau karakter Tuhan tidak pernah berubah. Nah, kita perlu membedakan tentu antara atribut dengan sikap. Atribut beda dengan sikap, saudara-saudara. Atribut Tuhan tidak pernah berubah. Tapi perhatikan kalau sikap Tuhan bisa saja berubah. Contoh, saya ambil contoh di dalam Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi mereka, yaitu bangsa Israel, memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan ada kata berubah. Jadi Tuhan bisa berubah sikap. Karena bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan berubah menjadi musuh mereka. Tetapi jika mereka bertobat, maka Tuhan tidak lagi menjadi musuh mereka. Jadi dari hal sikap Tuhan bisa berubah. Tetapi dalam hal atribut atau sifat atau karakternya Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Ada sebuah tabel yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa ini sebuah tabel yang memperlihatkan atribut atau sifat atau karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, kita perhatikan, yang pertama adalah atribut kemampuan Tuhan. Jadi ada atribut kemampuan Tuhan, di mana Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Ada 3, Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Lalu yang kedua adalah atribut moral Tuhan. Juga ada 3, kudus, benar, dan adil. Dan yang ketiga adalah atribut hubungan Tuhan dengan manusia. Juga ada 3, yaitu kasih, belas kasihan, dan setia. Nah, saudara-saudara, ke-9 daripada atribut atau sifat atau karakter Tuhan ini tidak pernah berubah. Jadi artinya kasihnya Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kesetiaannya Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Haleluya. Ada sebuah kisah, saudara. Saya mau ceritakan satu kisah yang mengharukan. Terjadi di Armenia tahun 1988. Ada sepasang suami istri, Bapak Samuel dengan istrinya memiliki seorang anak bernama Arman. Seperti biasa, Arman pergi sekolah pagi-pagi. Tapi hari itu terjadi sesuatu. Beberapa jam kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat di kota itu. Dan puji Tuhan, rumah mereka selamat, artinya tidak hancur. Tetapi ternyata gedung sekolah, tempat Arman sekolah, hancur lebur. Dan gedung itu roboh. Dan begitu banyak murid-murid sekolah yang sedang belajar di sekolah itu tertimbun oleh puing-puing. Dan Arman salah satunya berada di situ. Nah, Samuel, ayah daripada Arman ini segera menghampiri gedung sekolah itu. Dan dia terkejut dan dia menangis ketika dia mengetahui bahwa anaknya dan beberapa murid-murid yang lain itu semua tertimbun di reruntuhan gedung sekolah itu. Dan banyak para orang tua murid sudah berdatangan dan semua mereka menangis. Barangkali begitu banyak jumlahnya karena gedung sekolah itu cukup besar. Nah, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kesedihannya, sang ayah berbuat sesuatu. Dia mulai mencoba mencari di mana lokasi kira-kira kelas daripada Arman. Setelah dia memperkirakan lokasinya, dia mulai menggali. Dia mulai memindahkan puing-puing satu demi satu. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Dan dia mengerjakan itu berjam-jam. Sampai kemudian ada seseorang menegur dia. Orang itu berkata, "Percuma kamu melakukan ini, karena pasti mereka semua yang di bawah puing-puing itu sudah mati."
Tapi Samuel, sang ayah ini tidak mempedulikan kata-kata orang itu. Dia terus menggali, dia menyingkirkan puing-puing, sehingga akhirnya sudah mulai terlihat ada sebuah lubang yang cukup besar. Semalaman dia melakukan itu sampai pagi, saudara. Sementara orang tua yang lain sudah pulang menyerah, Samuel tetap terus menggali. Dan ketika pagi hari, maka lubang itu sudah begitu besar. Tiba-tiba, saudaraku, ketika dia sedang menggali dan menggali, dia mendengar sebuah suara dari timbunan puing-puing itu. Tolong, tolong. Dan dia mengenali itu adalah suara anaknya Arman. Ternyata anaknya masih hidup. Dan singkat cerita artinya akhirnya Arman itu bisa diselamatkan. Dan bukan hanya Arman, ternyata ada sekitar 14 anak sekolah yang ikut diselamatkan. Berkat ada seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya, begitu setia kepada anaknya, sehingga dia tidak kenal lelah. Dia terus menggali untuk menemukan anaknya. Itu cerita tentang kasih dan kesetiaan seorang ayah. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa Tuhan kita berkali-kali lipat kasihnya dan kesetiaannya kepada kita. Haleluya. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan sangat besar, kesetiaan Tuhan sangat besar. Yang kedua, saudara-saudara, rencana Tuhan juga tidak pernah berubah. Rencananya kepada kita tidak pernah berubah. Mazmur pasal 33 ayat 11. Mazmur 33 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Haleluya. Saya ulangi, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan punya rencana yang indah kepada Yusuf. Waktu Yusuf masih muda, dia diberi mimpi, dan melalui mimpi itu Tuhan memberikan rencananya kepada Yusuf, bahwa pada satu hari kelak Yusuf akan menjadi seorang penguasa atau seorang pemimpin. Nah, Tuhan memiliki rencana yang sangat besar bagi seorang bernama Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya bahkan kemudian tidak suka ketika Yusuf menceritakan tentang visi yang daripada Tuhan ini. Mereka menangkap Yusuf, ya, membuangnya ke dalam sumur, lalu menjualnya menjadi budak. Seolah-olah sepertinya mimpi Yusuf sudah terkubur, tidak mungkin terjadi. Tapi saya beritahu saudaraku, Tuhan tidak bisa diintervensi oleh seorang manusia pun. Rencananya tidak pernah berubah. Maka akhirnya Yusuf, dia harus bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. Dan kemudian ada lagi yang berusaha menggagalkan dia, yaitu istri Potifar yang menggoda dia. Tetapi Yusuf tidak mau, dia adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia menolak bujukan dan rayuan daripada istri Potifar. Tapi justru oleh karena itu dia masuk ke dalam penjara. Tapi saudaraku, lihat, berbagai intervensi manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang besar dalam diri Yusuf. Karena justru dalam penjara itulah dia berkesempatan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan kemudian disitulah dia kenal Firaun. Dan kemudian Firaun mengangkat dia menjadi orang nomor 2 dalam kerajaannya. Di sini kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah punya rencana kepada seseorang, rencananya tidak pernah gagal. Haleluya. Saya mau berbicara hari ini kembali tentang akhir zaman. Tuhan memiliki rencana di akhir zaman ini sebelum dia datang yang kedua kali.
Ada banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi, tetapi salah satu rencana Tuhan yang besar adalah kebangunan rohani yang akan datang, yang meliputi seluruh dunia. Saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan anggur yang terbaik. Haleluya. Anggur yang terbaik sebelum Dia datang yang kedua kalinya. Kebangunan rohani ini bicara tentang banyak aspek. Bicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dibaptis. Bicara tentang kesembuhan. Bicara tentang mujizat demi mujizat. Dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, dan juga akan ada penggenapan janji-janji Tuhan yang selama ini mungkin kita memegang janji Tuhan itu, maka dalam revival nanti Tuhan akan genapi. Haleluya. Saya akan berikan lagi beberapa ayat-ayat untuk memberi kekuatan kepada kita bahwa kebangunan rohani itu pasti datang. Kebangunan rohani itu pasti tiba, saudara-saudara. Yesaya 21 ayat 11 sampai 12. Yesaya 21 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Duma. Duma di sini nama lain daripada Edom. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hei pengawal, masih lama malam ini? Hei pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Menarik kita memperhatikan ayat ini. Ada kata-kata begini, saudaraku, pagi akan datang, tetapi malam juga. Ini jadi berarti berbicara tentang pagi dan malam itu akan datang secara bersamaan. Apa maksud daripada ayat ini? Ini bicara tentang akhir zaman. Bagi dunia akan ada malam, tapi bagi gereja akan ada pagi. Bagi gereja akan ada terang. Dan itu adalah bicara tentang kebangunan rohani yang akan datang. Haleluya. Satu ayat lagi saya sampaikan kepada saudara. Kejadian 41 ayat 29 sampai dengan 31. Kejadian 41 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Saudaraku, ini tentang zaman Yusuf. Tapi ketahui saudaraku, ternyata kehidupan Yusuf di zaman kitab Kejadian ini pun merupakan sebuah gambaran dari kehidupan kita di akhir zaman. Pada zaman Yusuf ada 7 tahun masa kelimpahan, lalu diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan. Itu merupakan gambaran dari kehidupan kita di akhir zaman. Di akhir zaman juga dicatat dalam kitab Wahyu ada 7 tahun masa kesusahan, atau yang disebut dengan masa antikris. Berarti kalau kita mengacu kepada zaman Yusuf, sebelum 7 tahun masa kesusahan atau masa antikris, akan ada lebih dulu 7 tahun masa kelimpahan atau masa kebangunan rohani. Memang tidak ditulis secara pasti akan 7 tahun. Tetapi satu hal yang pasti adalah sebelum 7 tahun masa kesusahan, Tuhan siapkan kepada gerejanya, kepada kita anak-anak Tuhan, satu masa kelimpahan, satu masa kebangunan rohani yang akan datang. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini saudara-saudaraku, siapkan diri kita untuk menyongsong kebangunan rohani yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebuah kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelum ini, sangat dahsyat, dan Dia akan berikan kepada kita sebelum Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Yang ketiga, saudara,
Yang ketiga, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan dan juga janji Tuhan. Berarti janji Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8, demikian firman Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Matius 24 ayat 35. Matius 24, 35, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Satu hari langit dan bumi akan berlalu. Orang dunia mengatakan sebagai kiamat, tapi dikatakan di sini perkataanku, perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Di awal Perang Dunia Kedua, ada serangan bom udara yang menghancurkan kota Warsawa di Polandia. Begitu banyak bangunan-bangunan hancur runtuh. Namun ada sebuah bangunan di kota itu yang tidak terlalu hancur. Bangunan itu adalah kantor pusat Lembaga Alkitab Britania. Nah, pada satu dinding yang masih bertahan, maka di situ tertulis kata-kata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Sepertinya kata-kata itu menyadarkan kepada manusia, lihat semuanya hancur lebur, luluh lantak, kecuali firman Tuhan yang tidak pernah berlalu. Benar sekali, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, dalam masa-masa sulit seperti ini, kita ada di rumah, mari kita bergaul akrab dengan firman Tuhan yang tidak pernah berlalu itu. Mari saatnya justru kita gunakan baik-baik untuk membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita di masa-masa sulit seperti ini. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, yang keempat dari aspek Tuhan yang tidak pernah berubah, yang keempat adalah objek kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Objek kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi bukan hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, tapi objek yang dikasihinya pun tidak pernah berubah. Ada sebuah ayat indah, saudara. Ayat indah dalam Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16, demikian firman Tuhan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya ulangi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam versi bahasa Inggris King James, maka dikatakan demikian, behold, I have graven thee upon the sum of my hands. Dipakai kata graven. Nah, graven itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih tepat bukan diterjemahkan tulis, tapi lebih tepat diterjemahkan ukir. Saya kira ada beda antara tulis dengan ukir, saudara. Itu sebuah perbedaan yang cukup besar, di mana lukis lebih halus, lebih soft daripada ukir. Artinya begini, kalau orang melukis, maka dia tidak merusak material dasarnya. Dia melukis di kanvas, kanvasnya tidak ikut rusak. Tetapi kalau orang mengukir, maka material dasarnya akan rusak. Ya, mengukir misalkan batu atau mungkin memahat ya patung dan sebagainya, maka material dasarnya itu akan rusak, saudara. Nah, kata diukir dalam bahasa Ibrani menarik, sebab juga berarti dilukai dengan kasar.
Jadi diukir itu artinya juga dilukai dengan kasar. Jadi Tuhan berkata, lihatlah aku telah mengukir. Itu lebih tepat. Aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Haleluya. Jadi kita diukir di telapak tangan Tuhan, saudara-saudara. Perhatikan saudaraku, ini satu yang indah. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, paku menembus telapak tangannya, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Nah, paku melukai dengan kasar telapak tangannya. Saya percaya itu bukan hanya sekedar peristiwa di mana menggantungkan Tuhan dengan memakukan telapak tangan Tuhan, tetapi itu satu momen, satu peristiwa di mana semua orang yang sangat dikasihi Tuhan terukir dengan indah di telapak tangannya yang berlumuran dengan darah. Betapa indahnya, bukan? Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Seorang hamba Tuhan besar bernama Charles Spurgeon mengatakan demikian, kita adalah objek kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kita yang telah Allah panggil akan dibenarkan olehnya, dan yang telah dibenarkan akan dikuduskannya, dan yang telah dikuduskannya suatu hari akan dimuliakannya. Puji Tuhan, betapa kita hari ini patut bersyukur, karena bukan hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, tapi objek kasih Tuhan, yaitu kita ini tidak pernah berubah. Haleluya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir saya mau sampaikan poin yang kedua sekarang. Mengapa hari-hari ini kita perlu berpegang erat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah? Mengapa hari-hari ini saudara dan saya perlu sekali berpegang erat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah? Ada dua hal penting yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini adalah firman Tuhan untuk saat ini, di mana Tuhan berkata akan ada goncangan-goncangan di bumi ini. Itu firman untuk saat ini dan untuk kedepannya sampai Yesus datang yang kedua kali. Ada goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak berpegang erat kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan, yang tidak pernah berubah, maka kita tidak akan kuat dan kita akan ikut tergoncang. Oleh karena itu, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudara semua yang mendengarkan khotbah ini untuk memastikan bahwa kita ini berpegang erat kepada Tuhan kita yang tidak pernah berubah, supaya tatkala goncangan-goncangan itu tiba, kita tidak ikut tergoncang, tetapi kita tetap kuat. Haleluya. Yang kedua begini saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Ia akan memurnikan gerejanya. Perhatikan, Ia akan memurnikan gerejanya. Ia akan memurnikan anak-anak Tuhan. Dalam Matius pasal 13, nanti saudara bisa baca Matius pasal 13. Di situ ada kisah bagaimana Tuhan memisahkan antara gandum dengan lalang, dan juga antara ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Jadi akan ada pemurnian,
akan ada pemisahan, saudara-saudara. Perhatikan apa yang menjadi faktor utama yang Tuhan pakai. Nah, ternyata faktor utama yang Tuhan pakai untuk memisahkan ini adalah masalah uang. Perhatikan, masalah uang menjadi faktor utama pemisahnya. Mengapa? Karena uang itu menyingkapkan siapa manusia sebenarnya. Uang itu menyingkapkan siapa manusia sebenarnya. Dan yang kedua, uang itu menunjukkan di mana hati kita berada. Uang itu menunjukkan di mana hati kita berada. Saya akan perlihatkan dua buah ayat firman Tuhan yang penting. Perhatikan, saudara. Yang pertama, dalam Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Mamon itu bicara tentang materi, Mamon itu bicara tentang uang. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Yeremia 22 ayat 21. Yeremia 22 ayat 21, demikian firman Tuhan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Nah, kata sentosa dalam bahasa Inggrisnya ditulis prosperity. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, atau prosper, atau waktu kaya, waktu makmur, waktu sukses dan sebagainya. Tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu, saudara. Bahwa tidak mungkin kita memegang Tuhan dan memegang uang itu sama kuatnya. Tidak mungkin. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau prosper, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Ketika orang pegang uang dengan kuat, maka cenderung dia tidak akan mendengarkan Tuhan. Berarti kita tidak mungkin memang memegang dua-duanya secara kuat. Maka betul kata Tuhan, Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Tidak bisa. Saudaraku, saat ini kita sedang hidup di ujung daripada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saatnya kita harus melatih diri kita hari-hari ini untuk memperkuat pegangan kita pada Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan kuat memperkuat pegangan kita kepada Tuhan. Tapi berarti merenggangkan pegangan kita kepada uang. Karena kita tidak mungkin pegang kuat dua-duanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan di sini harus memilih mana yang kita pegang dengan kuat. Kita pegang Tuhan dengan kuat atau kita pegang uang kita dengan kuat. Salah satu yang mesti kita pilih. Kita tidak bisa memilih dua-duanya, saudara. Sebabnya pada hari ini kita mau belajar sesuatu melalui pandemi corona ini, bahwa uang itu begitu rapuh, saudaraku. Uang itu begitu rapuh. Maka kita jangan berpegang kepada yang rapuh. Hari ini saudara-saudara yang saya kasih, berpeganglah kuat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6:33 berbunyi demikian. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih dulu. Dalam hal ini juga artinya berpegang erat kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang atributnya tidak pernah berubah. Tuhan yang rencananya tidak pernah berubah. Tuhan yang firman-Nya tidak pernah berubah.
Tuhan yang objek kasihnya tidak pernah berubah. Perhatikan itu. Maka dia pasti akan berkati kita. Dia pasti akan lindungi kita. Dia pasti akan pelihara kita. Dan dia pasti akan selamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi, berpeganglah kuat pada hari-hari ini hanya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, pada akhir daripada khotbah saya ini, saya ingin kita mengatakan sesuatu bersama-sama. Mari kita katakan demikian. Di tengah ketidakpastian, saya akan berpegang kepada Tuhan yang pasti. Di tengah ketidakpastian, saya akan berpegang kepada Tuhan yang pasti. Mari kita akan katakan sama-sama dengan suara keras di rumah kita masing-masing. Di tengah ketidakpastian, saya akan berpegang kepada Tuhan yang pasti. Di tengah ketidakpastian, saya akan berpegang kepada Tuhan yang pasti. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang sangat serius untuk kami mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan. Apakah kami berpegang kepada uang yang rapuh, atau kami berpegang kepada Tuhan yang tidak pernah berubah? Kami mau pegang Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau pegang Tuhan yang atributnya, sifatnya, karakternya tidak pernah berubah. Rencananya buat hidup kami tidak pernah berubah. Firman-Nya, janji-janjinya tidak pernah berubah. Dan objek kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan, hari ini kami mau berpegang kuat kepada Engkau. Kami tahu Tuhan di depan sana akan ada goncangan-goncangan terjadi. Tapi kami tahu kalau kami punya pegangan yang kuat kepada Engkau Tuhan, kami tidak akan ikut tergoncang. Kami pasti akan dipelihara sempurna oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, dalam pandemi corona ini, kami percaya Tuhan, kalau kami pun berpegang kuat kepada Tuhan, kami tidak akan celaka. Kami dilindungi oleh Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang mendengarkan khotbah ini yang sedang sakit. Biarlah mereka pun berpegang kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mereka percaya bahwa ketika mereka berpegang kepada Tuhan yang bernama Jehovah Rafa, juga tersedia kesembuhan. Oleh darah Yesus sakit penyakit disembuhkan. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini sedang dalam pergumulan yang berat, terutama dalam masalah ekonomi. Biarlah mereka tetap berpegang teguh, berpegang kuat hanya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mereka percaya akan selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Ketika badai itu datang, ketika gelombang itu datang, kami melewatinya bersama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
tidak pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau bersama kami, Kau bersama kami Tuhan. Lewati badai, lewati gelombang, Kau tetap bersama kami. Sebab Engkau setia, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Kasih-Mu Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tetap memegang kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Melewati semuanya bersama Engkau Tuhan, bersama Engkau Yesus, bersama-Mu Tuhan, melewati badai hidup. Dan padamu kami berseru, kami memanggil Engkau Tuhan, karena Kau yang beri kekuatan bagi kami. Kau yang memegang hidup kami Yesus.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, terpujilah Engkau Tuhan. Di atas segalanya. Bersyukur pada pagi yang indah yang diberikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan secara khusus kepada seluruh jemaat GKS FBC. Terima kasih untuk gembala sidang yang terus diberkati Tuhan, boleh memimpin kami, membapai kami, mengayomi kami, membawa kami kepada pengenalan akan Allah yang semakin lebih dalam. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa syafaat secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa setelah keselamatan, yaitu Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah presiden yang sungguh-sungguh ditetapkan Tuhan, presiden yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya, presiden yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, aku berdoa kiranya hikmat dari surga turun atas hamba-Mu, hikmat pewahyuan dari surga turun atasnya, sehingga beliau boleh memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dalam kehendak Tuhan, membuat keputusan yang terpenting, yang terbaik untuk kemajuan keselamatan bangsa ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi corona. Aku berdoa kiranya hikmat surgawi turun atas Bapak Insinyur Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, dari sampai pusat sampai ke daerah-daerah, diberkati dalam anugerah Tuhan. Kami percaya beliau sanggup mengatasi masalah corona ini, dan kami bangsa dapat segera keluar dari persoalan corona. Dan akhirnya kami percaya lewat virus corona yang diizinkan Tuhan terjadi atas bangsa kami, ada rencana besar di balik ini semua. Kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan. Setelah itu gereja Tuhan tetap berdiri kuat, kokoh di atas firman kebenaran, sehingga gereja Tuhan tampil beda, punya respon yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka belum melihat ada Tuhan yang bekerja dan sedang bergerak di tengah-tengah umat-Mu di Indonesia. Kami berkati supaya gereja Tuhan tampil menjadi garam dan terang, tampil sebagai pribadi yang tetap kuat, sehingga boleh datang kepada jiwa-jiwa, memberitahukan kabar sukacita, kabar baik, bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan ini, yaitu pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati supaya gereja Tuhan di Indonesia tetap hidup dalam kebenaran, bersatu berdoa, memohon pengampunan, memohon Tuhan bekerja atas bangsa kami Indonesia.
Bapak, kami berkati gereja GKS EBC supaya sungguh-sungguh lewat gereja ini kemuliaan Tuhan semakin bersinar, semakin dinyatakan di tengah-tengah Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi lawatan besar, lawatan di akhir zaman. Tuwean jiwa-jiwa, jutaan jiwa akan datang sujud menyembah kepada Tuhan. GKS EBC adalah bagian yang akan bekerja menemui jiwa-jiwa itu. Sebab itu berkati GKS EBC bergandengan tangan bersama-sama mempersiapkan menjadi lumbung-lumbung untuk menampung jiwa-jiwa, menampung kegerakan ilahi akhir zaman, menemui jiwa, mempersiapkan menjadi murid-murid Kristus yang sikap untuk menemui jiwa-jiwa, sehingga kegerakan besar akan dinyatakan dan GKS EBC ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua untuk kami sungguh-sungguh menyadari bahwa semua hal yang terjadi sekarang ini ada maksud rencana indah yang Tuhan persiapkan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati Indonesia. Kami percaya Indonesia akan segera diawal Tuhan. Indonesia akan mengalami revival, akan mengalami kebanggaan rohani yang besar, sehingga bangsa-bangsa akan melihat bahwa Indonesia di dalamnya kerajaanmu sedang ditegakkan, kerajaanmu sedang didirikan, kerajaanmu sedang dinyatakan, sampai kemuliaan menutupi bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sehubungan dengan COVID-19 juga adalah, perlukah kita mengkonsumsi berbagai macam vitamin dan suplemen dengan dosis yang tinggi untuk melawan atau mencegah COVID-19 ini dengan cara meningkatkan imun sistem? Jawabannya, belum ada bukti yang jelas sekali bahwa ada vitamin dan suplemen yang bisa untuk melawan atau mencegah COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita lebih suka belajar atau melakukan sesuatu yang lebih alami, ya, lebih natural. Yaitu kita bicara satu organ yang namanya usus. Karena semua tahu bicara COVID-19 bicara imun sistem. Usus kita atau GUT, gut, itu adalah organ yang berfungsi untuk sangat kuat untuk imun sistem ini. 70% imun sistem ada pada usus kita. Namanya GALT, G-A-L-T, G-nya gut, A-nya associated, L-nya lymphoid, T-nya tissue. Jadi jaringan lymphoid yang berperan dalam imun sistem ini 70% ada pada usus kita. Oleh karena itu, sekarang jadi kita mau perbaiki usus ini. Kita mau repair usus ini, kita mau buat dia perform, dia berprestasi untuk akhirnya dia berfungsi seperti yang Tuhan sudah desain untuk imun sistem. Dengan cara apa? Tidak lain tidak bukan, adalah dengan fiber atau serat. Sehingga di dalam dunia kedokteran nutrisi kita sebut fiber itu adalah fighter. Kenapa fiber disebut fighter? Karena fiber amat sangat bisa mereparasi, merepair usus ini, memperbaiki usus ini, membuat dia perform untuk menghasilkan berbagai zat yang berfungsi untuk imun sistem. Kenapa atau bagaimana caranya? Pertama, fiber ini membuat kita menjadi mudah BAB. Kita menjadi mudah buang air besar, kita tidak konstipasi, sehingga akhirnya kalau kita mudah buang air besar, usus kita bersih, tidak ada sisa-sisa sampah yang stuck di situ. Karena di dunia kedokteran kita belajar kalau sampah-sampah itu tidak dibuang atau stuck di usus kita, artinya BAB kita nggak lancar, itu adalah membentuk radikal bebas atau free radical yang membuat terjadi reaksi inflamasi yang membuat akhirnya imun sistem kita turun. Jadi pastikan sekarang BAB kita lancar kalau kita mau terhindar dari segala macam penyakit apapun, salah satunya
adalah yang sedang kita takuti saat ini. Yang kedua, fiber itu memberi makan bakteri sehat yang Tuhan ciptakan 10 kali lebih banyak dari triliunan sel tubuh kita. Begitu banyak, berarti Tuhan bikin bakteri sehat yang ada di sepanjang mukosa usus kita. Dan dia diberi makan untuk bisa berfungsi baik oleh si fiber ini. Jadi menarik sekali, fiber itu memberi makan kuman sehat atau bakteri sehat yang membuat usus kita menjadi bisa berfungsi untuk meningkatkan imun sistem. Itu sebabnya kembali fiber ini disebut fighter. Juga fiber ini berfungsi untuk membuat akhirnya selain kita menjadi BAB kita lancar, selain juga untuk memberi makan bakteri sehat itu, fiber ini yang kita tahu juga untuk menghilangkan lemak dan sebagainya. Karena dia menyerap lemak untuk dibuang akhirnya. Kita tahu pasien COVID-19 yang akhirnya meninggal adalah orang-orang yang tinggi lemaknya atau hipertensi atau diabetes mellitus. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya? Gampang. Kita bikin smoothie. Kita nggak perlu alat yang mahal. Kita bukan bikin jus, jangan jus berarti ya, kalau jus kan artinya dibuang fibernya. Tahu ya bedanya juicer dan blender. Juicer mahal, lebih mahal, harganya bisa lebih dari 1 juta. Blender harganya di bawah 1 juta, membersihkannya pun gampang. Blender itu juga nggak ada fiber yang terbuang. Jadi semua bisa mampu untuk memiliki blender ini. Karena semuanya ikut, itu sebabnya semuanya ikut, tidak dibuang fibernya. Itu sebabnya kita jadi lagi makan high in fiber food. Ternyata dibuktikan dalam satu percobaan pada tikus, tentu pakainya tikus ya, bukan manusia. Kalau manusia nggak etis. Jadi kalau dunia kedokteran ingin mencoba sesuatu, tentu nggak dicoba pada manusia, dicoba pada tikus. Tikus ini dibikin jadi flu, hampir mirip ya, pokoknya penyakit saluran nafas. Sengaja dibikin flu di dunia kedokteran, tapi satu kelompok tikus yang dibikin flu ini diberi makan high fiber diet. Satu kelompok tikus diberi makan low fiber diet. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang kelompok tikus yang diberi makan high fiber diet, ternyata tidak tampak dia mau mati. Atau di kedokteran kita sebut keadaan umum tikus itu baik-baik saja, sehat-sehat saja. Yang kedua, kelompok tikus yang dikasih high fiber diet ternyata memiliki gejala-gejala saluran nafas, sakit saluran nafas yang menjadi berkurang. Misalnya pileknya berkurang, misalnya demamnya berkurang, batuknya berkurang, sakitnya berkurang. Gitu ya. Jadi gejalanya berkurang. Juga kelompok tikus yang diberi makan high fiber diet ini ternyata mempunyai fungsi paru yang lebih baik ketimbang kelompok tikus yang tidak makan serat tinggi. Menarik sekali, berarti sekarang yuk kita semangat. Fiber is fighter. Hafalin, bagaimana? Bukan Anda kunyah-kunyah. Di tangan saya ada satu daun yang murah banget, numbuhnya gampang, di pot tidak memerlukan lahan yang banyak. Namanya ini daun pegagan. Apa tuh ya, namanya Citronella asiatica kalau nggak salah dalam bahasa Latinnya. Ini bentuknya seperti tapal kuda, cuma di pot, cuma perlu air banyak aja disiramin, dia akan tumbuh dengan begitu bersihnya. Kalau Anda beli di salah satu online shop, satu lembar begini 500 rupiah. Jadi suruh beli 100 lembar untuk ngeblender udah 50.000. Padahal ini beranak banyak kalau di rumah Anda makan, Anda tanam. Untuk nanti ini jadi kita bikinin smoothie. Bisa juga campur-campur ya. Kita mau bikin smoothie ya sekarang ya. 30%-nya sayuran atau 40%-nya kalau mau lebih sehat, lebih banyak ijo-ijonya. Lalu bisa campur ini. Lalu ini semua saya tanam sendiri. Ini caisim, nanam sendiri, keburu layu. Lalu ini kumis kucing, ada juga. Ini daun moringa. Ini daun kelor nih udah agak layu padahal daunnya bagus banget.
Ini semua saya tanam sendiri dan gampang, tinggal tancap saja. Tinggal tancap. Lalu ini ada daun Afrika, ini ada daun ginseng, ini ada daun ginseng yang lebih bagus. Anda bisa lihat, nanamnya gampang, lebat sekali. Tuh, kita bisa blender, ditumis, dicah, gitu ya. Lalu ini ada daun kemangi, ini dari tanaman saya semua. Ini dari rumah saya, ini poh-pohan, gitu, murah-murah. Ini selada. Jadi sangat bisa. Nanti ada daun mint, banyak sekali di rumah saya ya, karena saya punya mentor yang luar biasa, Pak Apin. Jadi rumah saya banyak sekali sayuran gitu. Nah, gak usah takut. Ini bitter, ini pahit. Saya pernah bilang, kalau pahit, bitter taste ketemuin sour taste, rasa asam, to give the good taste. Nah, saudara ambil nanas. Saya gak usah tunjukin deh ya kalau nanas, tahu asam kan, asam manis lagi. Ambil lemon kek, jeruk nipis kek, buah yang asam gitu ya. Itu aja udah sebenarnya enak. Kalau kurang manis lagi, tambahin pisang. Supaya lebih enak, smoothie di frozen dulu, dikulkasin dulu, kan saya pernah ajarin. Nah, kira-kira 30% atau 40% ini, 60% atau 70% fruits. Bitter taste ketemuin sour taste. Rasa pahit ketemuin asam. Give the good taste. Langsung smoothie kita enak. Nah, jadilah seperti ini. Jadi, saudara sekalian, sangat mudah. Langsung kita minum ini boleh 3 kali sehari sebelum makan. Murah, sangat murah daripada Anda bergumul dengan suplemen, karena suplemen itu kalau overdosis kita makan, dia akan membuat satu badai namanya cytokine storm. Saudara mungkin suka dengar COVID-19 hubungannya cytokine storm, badai sitokin. Sitokin ini satu protein yang berguna sebenarnya untuk imun sistem, tapi karena di charge terus, dia di charge, dirangsang terus, nah jadi badai. Akhirnya dia ngamuk, dia bukan melawan virus aja, dia melawan tubuh kita sendiri. Akhirnya pasien meninggal bukan karena virusnya, tapi pasien meninggal karena tubuh yang membuat imun sistem ini menjadi berlebihan. Reaksi tubuh untuk membuat imun sistem ini menjadi berlebihan. Sehingga organ tubuh rusak, bukan paru saja, tapi organ tubuh lain. Mari sekarang kita membuat imun sistem secara natural dengan memperbaiki usus kita dengan fiber. Sekali lagi, fiber is fighter. Kita sudah tiba di akhir daripada ibadah online ini. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.